Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa agar berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Berdoa dimulai. Ya, baik. Kali ini saya baru pertama kali masuk di kelas ini. Mungkin teman-teman sangat asing dengan saya atau belum kenal dengan saya. Begitu pula saya belum kenal dengan teman-teman mahasiswa. Perkenalkan nama saya Ayub Dijo Kangko, lahir di Tulungagung tahun 1995. Saya beralamatkan di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Mungkin teman-teman gak asing dengan daerah tersebut. Next time kalau teman-teman main ke sana bisa menghubungi saya, bisa bersilaturahmi maupun diskusi dalam suatu hal. Untuk background pendidikan saya yaitu yang pertama S1 jurusan manajemen zakat wakaf. Yang kedua untuk S2 saya itu ekonomi syariah. Keduanya saya berada di kampus yang sama yaitu di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Untuk selanjutnya saya akan perkenalan dengan teman-teman. Di dalam absen terdapat 15 mahasiswa yang di sini. Hadir semua ya. Oke, mulai dari sana bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sangat antusias dan kumpul semua ya. Barangkali masih excited dengan pertama kali pertemuan pada hari ini. Tapi menurut saya pertemuan ini sangat penting karena ini akan menjadi sebuah penjelasan untuk teman-teman ketahui bagaimana kedepannya dalam kelas saya, mulai dari kontrak perkuliahan hingga bagaimana saya menilai dalam kelas ini. Untuk pertama kalinya saya akan membahas tentang kriteria penilaian, yaitu ada 5. Yang pertama partisipasi kelas atau kedatangan mahasiswa dalam kelas. Yang kemudian ada presentasi, kemudian ada tugas-tugas yang saya berikan nanti, ada UTS dan ada UAS. Untuk pertemuannya 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Jadi teman-teman bisa memperkirakan harus bagaimana. Untuk kali ini saya mengampu mata kuliah manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia. Mungkin teman-teman masih asing dengan hal ini karena ini jarang sekali dibahas atau kurang populer, sehingga ini sangat penting untuk diketahui, bahkan nantinya bisa dipraktekkan di kehidupan atau di masyarakat. Untuk hari ini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian manajemen zakat dan fungsi-fungsi manajemen. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada beberapa, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan terkait manajemen zakat, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Adapun juga manfaat yang akan didapat dari pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa bisa memahami dan menganalisa manajemen zakat dan fungsi-fungsi manajemen. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau ke materi inti, saya pengen tahu sih teman-teman kalau menabung itu di mana sih? Benar, di bank. Kalau teman-teman membayar pajak, benar juga di kantor pajak. Kalau teman-teman membayar zakat, di mana biasanya? Di masjid, benar, nggak salah. Langsung disalurkan, benar juga. Ada juga biasanya langsung disalurkan ke atau dititipkan kepada tokoh masyarakat atau para kiai yang dirasa bisa dipercaya.
Namun di sini ada lembaga profesional yang mengelola zakat dengan baik, yang pemerataan atau pendistribusiannya itu luas dan berjangka panjang. Hal ini mungkin sedikit teman-teman ketahui, padahal di sekitar kita itu ada. Contohnya seperti lembaga pengelola zakat dari pemerintah, yaitu ada Basnas, kepanjangannya yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian kalau untuk swasta atau bentukan masyarakat itu ada Lembaga Amil Zakat. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, mungkin teman-teman udah mengetahui tentang pengertian atau tentang zakat di mata kuliah sebelumnya, yaitu di fikih muamalah maupun fikih zakat. Saya akan mengilas balik tentang pengertian zakat tersebut. Menurut bahasa, zakat sendiri memiliki beberapa makna. Yang pertama yaitu al-barakatuh, memiliki arti keberkahan. Al-nama memiliki arti pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian al-toharatu memiliki arti kesucian. Untuk istilah zakat sendiri yaitu sebagian harta yang dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Harta apa sih yang dengan persyaratan tertentu atau yang boleh dizakati, atau yang harus dizakati? Syaratnya apa aja sih? Yang pertama yaitu harus mencapai nisab, kemudian mencapai haul, kemudian kepemilikan penuh, tidak boleh dari harta utangan, dan kebutuhan pada hari itu harus tercukupi. Kemudian untuk diserahkannya kepada siapa, dengan persyaratan yang seperti apa, di sini yang dimaksud yaitu terdapat dalam 8 golongan asnaf. Di antaranya yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorimin, ibnu sabil, fisabilillah, dan rikob. Ada 8 golongan asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi tidak sembarangan terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Baik, dalam pengelolaan zakat sendiri terdapat ayat Al-Quran yang membahas atau secara eksplisit menerangkan bahwasanya ada potongan ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Terdapat di ayat surat At-Taubah yang mana memiliki arti ambillah zakat. Makna ambillah zakat ini merupakan tugas dari seorang amil atau orang atau lembaga, bisa diartikan, yang mana setelah diambil pastinya ada makna untuk dikelola, kemudian disalurkan ke orang-orang yang berhak menerima tadi, sehingga ini salah satu ayat yang mana bisa menjadi landasan dalam mengelola maupun memanajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf di kehidupan sehari-hari. Untuk itu pengertian kilas balik tentang zakat. Untuk pengertian manajemen, mungkin teman-teman nggak asing sih dengan kata-kata manajemen. Barangkali teman-teman ada, apa sih pengertian manajemen sepengetahuan teman-teman? Benar sekali, tentang pengelolaan. Manajemen itu banyak sekali definisi yang dapat kita pelajari, yaitu secara garis besar manajemen yang telah diungkapkan dari teman-teman yaitu pengelolaan, ada juga ketata laksanaan, pengadministrasian, hingga kepemimpinan. Banyak sekali atau luas sekali arti dari manajemen. Untuk definisi manajemen ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bisa manajemen merupakan suatu proses, menjelaskan suatu proses. Kemudian ada juga manajemen tentang kolektivitas atau pemanfaatan suatu sumber daya. Ada juga manajemen terkait tentang ilmu atau sebuah seni.
dalam mayoritas para ahli yang saya pahami, apa sih arti manajemen? Yaitu suatu ilmu atau suatu seni yang memanfaatkan atau melakukan proses dalam suatu sumber daya tertentu yang mana secara efektif dan efisien dilaksanakan untuk tujuan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi bisa dibayangkan apapun usahanya atau apapun prosesnya selama itu efisien dan efektif dalam suatu tujuan tertentu atau tujuan organisasi akan dilakukan. Secara garis besar, manajemen merupakan rangkaian suatu aktivitas dalam mencapai suatu hal. Bagi muslimin, ini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan atau harus kita hati-hati dalam melaksanakannya. Karena untuk melaksanakan sesuatu, kegiatan sesuatu, kaum muslimin berlandaskan sesuai dengan ajaran Islam. Di sini, di manajemen sendiri, ada kaidah-kaidah tertentu yang bisa kita terapkan, yaitu kaidah halal dan thayyib. Kemudian, kenapa halal dan thayyib ini sangat utama? Karena ini sebagai batasan-batasan kita melakukan aktivitas agar tidak keluar dari koridor yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau tadi bisa melaksanakan sesuatu hal secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan apapun caranya, kalau di Islam ini ada batasan-batasan tertentu agar tidak keluar dari koridor syariat Islam maupun bisa juga tidak merugikan satu sama lain. Baik, untuk kemudian manajemen yang berdasarkan kaidah halal dan thayyib ini sangat berorientasi dengan suatu proses, dan yang kedua berorientasi pada penyuburan kebajikan. Jadi kita selain dengan melakukan manajemen atau suatu aktivitas, kita berharap dapat ada pundi-pundi pahala atau pundi-pundi kebajikan yang kita tebarkan di masyarakat atau di kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian untuk itu penjelasan tentang manajemen, baik dari sisi Islami maupun dari sisi umum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut ada 4 hal menurut teori salah satu ahli, yaitu Josh R. Terry, yang mana ada perencanaan, ada juga pengorganisasian, kemudian ada pelaksanaan, ada pengawasan atau evaluasi. Oke, baik. Apa sih fungsi-fungsi manajemen itu dan apa sih kegunaannya nanti di dalam kegiatan manajemen atau suatu kegiatan? Yang pertama, fungsi manajemen perencanaan yaitu planning merupakan proses mengidentifikasi tujuan organisasi dan proses pembuatan strategi atau perencanaan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan nantinya dalam suatu tujuan tertentu. Dalam fungsi manajemen perencanaan ini merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar dan harus dilaksanakan. Karena apa? Jika tidak direncanakan atau dilaksanakan dengan baik, maka fungsi-fungsi yang lain tidak akan berjalan dan akan menjadi suatu kerancuan jika ini tidak direncanakan dengan secara matang. Kemudian untuk fungsi manajemen pengorganisasian merupakan proses tentang bagaimana perencanaan ini dapat berjalan di suatu organisasi yang tepat dan tangguh, dan untuk sebagai memastikan atau menjaga proses
pelaksanaan ini agar semua pihak dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan. Jadi diorganisir dengan baik. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu pelaksanaan, ini juga sangat penting karena apa? Merupakan proses implementasi atau pelaksanaan yang mana pelaksanaan dari perencanaan pengorganisasian tadi dilaksanakan sesuai tepat sasaran maupun yang telah ditentukan dengan tujuan organisasi, dan juga suatu proses memotivasi semua pihak agar menjalankan aktivitasnya dengan rasa tanggung jawab yang penuh dan produktivitas kerja yang tinggi. Kemudian untuk proses untuk fungsi manajemen pengawasan atau evaluasi yang terakhir, ini merupakan proses pengawasan atau penilaian dari serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian hingga pelaksanaan, untuk sebagai ajang evaluasi hal-hal apa yang perlu dipelajari atau dievaluasi, dan juga hal ini merupakan suatu controlling bahwasanya kita telah melakukan suatu rangkaian kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang direncanakan pada awalnya. Itu merupakan penjelasan dari fungsi-fungsi manajemen. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, apa kita harus urut Pak dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam suatu kegiatan? Iya benar sekali, harus urut dalam melaksanakan kegiatan perencanaan. Yang pertama dari kita harus, jadi gini, enaknya kita melakukan atau berorganisasi atau akan melakukan suatu acara tertentu atau kegiatan tertentu, pastinya kan kita harus mulai dari perencanaan. Enggak mungkin kita langsung pelaksanaan, nantinya kan akan menjadi kerancuan atau kesalahkaprahan di tengah-tengah jalan. Jadi sebaiknya harus sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai prosedur, yaitu mulai dari perencanaan, mulai dari kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi ini penting, biasanya dalam kegiatan ini sering dilupakan karena udah merasa capek, lelah seharian melakukan aktivitas sehingga tidak ada evaluasi atau berkepanjangan tidak dilakukan. Maka ini akan menjadi untuk kedepannya itu perbaikannya tidak ada, alias monoton begitu aja kegiatannya. Ada yang ditanyakan lagi terkait tentang penjelasan zakat dan manajemen serta fungsi-fungsi manajemen? Oke, kalau tidak ada saya akan melanjutkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa sih jika digabungkan pengertian tadi mulai dari zakat, pengertian dari manajemen hingga fungsi-fungsi manajemen dalam materi hari ini, yaitu manajemen zakat, yang mana dapat kita simpulkan dari penjelasan pada hari ini, yang mana manajemen zakat merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam mengelola zakat berdasarkan fungsi-fungsi manajemen, ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, yang mana itu nanti dikelola dengan baik sesuai dengan syariat Islam, yang tadi ada kaidah thayyib dan halal, yang mana ini nanti akan hasilnya dapat disalurkan secara tepat sasaran bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi seperti itu. Paham kan? Saya ulangi lagi ya. Manajemen zakat merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam mengelola zakat berdasarkan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi,
yang mana ini nanti dikelola secara baik dan benar sesuai syariat Islam, bisa juga dengan kaidah-kaidah kita masukkan seperti kaidah halal dan thayyib tadi yang saya jelaskan di awal tadi, yang mana hasilnya nanti disalurkan berdasarkan atau kepada orang-orang yang berhak menerima zakat itu sendiri. Jadi begitu. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke, saya akan menanyakan random ya. Beberapa mahasiswa saya akan mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Masnya yang pakai baju kotak-kotak warna hijau, saya akan memberikan pertanyaan, apa sih arti dari sebuah manajemen versi masnya sendiri? Oke, nggak salah juga nggak sepenuhnya benar, tapi sudah termasuk dalam pengertian manajemen itu sendiri. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan lagi, yaitu apa sih pengertian zakat menurut mbaknya yang kerudung kuning? Apa sih pengertian zakat versi mbaknya yang tahu apa sih pengertian zakat itu? Oke, benar sekali. Mungkin saya rasa pembelajaran kali ini sudah selesai, cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga-lembaga zakat apa aja. Nanti saya jelaskan atau bisa nanti saya kabarkan lagi terkait dengan metode pembelajaran. Nanti saya akan kirimkan ke salah satu atau ke ketua kelasnya di sini, bisa dipresentasikan berkelompok. Nanti saya bagi kelompoknya. Untuk yang terakhir, saya akan memberikan tugas yang minggu depan teman-teman harus kumpulkan, yaitu terkait resume materi hari ini, mulai dari zakat, manajemen, fungsi-fungsi manajemen, hingga pengertian luas dari manajemen zakat itu sendiri. Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari maupun untuk kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.